Tolong, hargai prosedurnya. Buka Kanon 212. Kanon 212. Pater. Ayat 3. Bentar, Pater. Kanon 212. Kitab kanonin, bukan katekismus ya. Kanon. Hukum kanonik kan, Pater? Iya tuh. Kalau bilang kanon itu hukum kanonik. Ya. Sesuai dengan pengetahuan, kompetensi, dan keunggulannya, Tahan mereka dulu. mempunyai Para awam, omong tentang awam di situ. Sesuai dengan keunggulan kompetensimu para awam. Lanjut. mereka mempunyai hak, bahkan kadang-kadang juga kewajiban Tahan untuk dulu. menyampaikan. Tahan dulu. Mereka punya hak. Dan kadang-kadang, ingat, kadang-kadang punya Kewajiban. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada para gembala suci pendapat mereka. Pendapat mereka. Bukan menghakimi. Menyampaikan kepada para uskup, gembala kita, pendapat kalian sebagai awam Tentang hal-hal yang menyangkut kesejahteraan gereja. Satu, kesejahteraan gereja. Yang kedua, dan untuk memberitahukannya kepada kaum beriman Kristiani lainnya tanpa mengurangi keutuhan iman dan tahan moral. dulu. Yang pertama, tanpa mengurangi keutuhan iman. Yang kedua, tanpa mengurangi moral. Lanjut. Serta sikap hormat terhadap para gembala. Lanjut, belum selesai. Dan dengan memperhatikan manfaat umum serta martabat pribadi orang. Martabat pribadi orang. Awam yang baik. 220. Tak seorang pun boleh mencemarkan secara tidak legitim nama baik yang dimiliki seseorang. Baca kembali. Atau melanggar. Tak seorang pun boleh mencemarkan secara tidak legitim nama baik yang dimiliki seseorang atau melanggar hak siapapun untuk melindungi privasinya. Baca kembali. Tak seorang pun boleh mencemarkan secara tidak legitim nama baik yang dimiliki seseorang atau melanggar hak siapapun untuk melindungi privasinya. Katolik, tolong. Kalau kalian omong pribadi antara kalian, jangan kalian buka orang punya DM, orang punya WA, siapapun kalian di sini, oke? Katolik dari pihak apapun. Kamu tuh siapa? Kamu sudah cross check dengan orangnya yang bersangkutan? Ini panggilan untuk semua yang pihak pembela, pihak tidak pembela, semuanya. Semua Katolik yang ada di sini. Baca kembali kanon itu untuk mereka. Tak seorang pun boleh mencemarkan secara tidak legitim nama baik yang dimiliki seseorang atau melanggar hak siapapun untuk melindungi privasinya. Alex, bantu saya dulu secara hukum. Di situ kanon mengatakan bahwa tak seorang pun bisa menghancurkan privasi seseorang dengan cara apapun di situ. Apakah ada hukum sivil membela hak ini? Tentu saja. KUHP 441 sampai 443, perlindungan terhadap privasi, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Tidak boleh irregular atau melawan hukum atau bertabrakan dengan hukum.
Oh, berarti tidak ada selaras sedikit ya antara hukum gereja Selaras, dengan. sangat selaras, Bapak. Oh, tidak hanya karena tadi dalam proses penyelesaian persoalan ketika terjadi bahwa kalian harus menyelesaikan persoalan dengan seseorang yang kamu curiga seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada room privasi yang kalian harus hormati. Dan itu saya tunggu berbulan-bulan. Sudah pernah omong dengan beberapa teman, tapi menjanjikan saya untuk kapan, saya tunggu sampai hari ini room privasinya belum dibuka. Jadi kalau ada pernyataan yang mengatakan saya tidak mau, itu bagi saya kurang ajar. Saya bisa berdatangkan bukti dengan bukti WA untuk menantikan kapan terjadi dialog itu. Makanya saya lebih kemenangan terbesar dalam hidup bukan karena engkau mengalahkan orang lain, mengalahkan kau punya ego sendiri. Saya menantikan itu sejak akhir Februari, awal Maret, ketika sarkasmo dan lain sebagainya terlontar di ruang publik tanpa menyebutkan nama, tapi orang bisa merasakan itu. Dan saya menantikan ruang privasi untuk menyelesaikan, dan itu tidak terjadi. Kalau di sana bilang saya tidak mau, itu paling kurang ajar dalam hidup. Jangan menghakimi teman-teman. Saya sekitar 1-2 poin penting karena saya pikir versi saya punya yang kalian belum pernah dengarkan. Tapi buat apa lagi? Oke teman-teman ya. Mama sudah di rumah sakit, mau buat apa lagi? Harus. Karena mama saya dengan bapak satu setia ikut YouTube, ikut Facebook, ikut TikTok. Kebanggaan mereka tersendiri ketika sebelum tidur malam harus mendengarkan semuanya itu. Dan juga harus terima kenyataan bahwa mama harus seperti itu. Mereka punya kesenangan tersendiri ketika hanya berdua di pondok di sana, dengarkan pengajaran. Mama tuh kadang bolak-balik, mama sudah jam 1-2 nih, belum tidur. Hitung dulu, saya lihat sedikit dulu. Ya maksudnya sebagai tolong, ini jadi contoh untuk seluruh umat Katolik Indonesia, oke? Saya tidak mau ungkit-ungkit kembali di sini semua yang terjadi. Hanya karena tadi Lucifer tanya tentang presbiter, ya saya harus memberikan hak jawab sedikit tentang bagaimana penyelesaian persoalan dalam skema struktur hierarkis gereja. Oke. Contohnya begini teman-teman, general tahu masalah ini ya. Mungkin Ende melaporkan ke Roma, contoh provinsi Ende. Laporkan ke Roma, contoh kecil dalam penyelesaian, bukan dalam kasus ini contohnya. Semua yang terjadi di provinsi Ende, karena saya dari provinsi Ende yang mengirim, maka provinsi harus membuat laporan ke tingkat yang lebih tinggi dari provinsi, ya ke general. Tapi general tidak bisa langsung panggil saya, contoh kasus ini ya, maksudnya penyelesaian. Saya mau tunjukkan bagaimana skema menyelesaikan. General akan memanggil provinsial saya di sini, di Kolombia, untuk omong dengan saya atau untuk buat apa dengan saya dulu. Karena betapa tingginya dan kerendahan hati seorang superior general, dia harus omong kepada provinsial saya untuk omong dengan saya. Dan ketika provinsial saya omong dengan saya harus memberikan hak jawab saya kepada provinsial. Supaya dia teruskan itu ke Roma. Saya tidak bisa langsung potong langsung ke general. Contoh dalam penyelesaian persoalan ya teman-teman. Seperti itu. Inilah, saya bisa tulis langsung ke Vatikan, saya bisa tulis langsung ke Roma. Tapi saya tidak punya ketaatan dalam kepemimpinan. Ada pemimpin saya di sini, walaupun saya tidak setuju dengan dia. Walaupun saya marah dia. Walaupun saya sakit hati dengan dia. Inilah koridor yang saya harus hargai. Bawalah kepada 4 mata untuk menyelesaikan. Maksudnya inilah semoga kita semua yang orang Katolik dimanapun berada, tolong hargailah koridor step penyelesaian kalau ada sesuatu seperti itu. Tolong. Saya hanya harapkan itu ya.
teman-teman. Terima kasih Lucifer, engkau. Sebenarnya saya tidak mau ngomong tema-tema ini ya. Bagi saya dalam pengertian ini, biarlah saya bawa dalam doa ya. Tapi hanya karena Lucifer sudah tanya tentang selibat itu Alkitabiah atau tidak, ya kita bongkar sedikit dalam pengertian itu. Tidak tahu, Om Alex, engkau mau komen sesuatu? Saya tidak tahu. Saya tadi hanya memberikan jawaban kepada Om Lucifer. Ya, komentar saya sederhana, Pater. Yang pertama, welcome back to TikTok channel. Kami semua Tidak, ini merindukan. belum masuk. Ini hanya karena tadi hanya Insen telepon ini, Insen ini kurang ajar. Insen. Oh begitu. Ya. Teman, Ya, biasanya pada teman kelas intinya kita. begini. Pengajaran yang Pater sampaikan itu merupakan pegangan bagi kami, ya. Sebuah sikap tegas di mana bisa jadi pegangan untuk kami untuk menghindari preseden buruk dan pembiasan, ya. Ketika setiap orang merasa dengan tangannya dia boleh meraba secara liar persoalan ini. Nah, Pater hadirkan kembali bunyi kanon dan perintah kitab suci. Bagaimana itu merupakan kewenangan uskup yang tidak boleh kami para awam ini sentuh apalagi komentari. Dengan tujuan dan alasan apapun. Ya, itu saya pikir itu sudah cukup tegas. Kalau Setelah tidak ini kita kalau sama masih dengan ada 11-12 dengan Protestan. Betul sekali, Pater. Atau Katolik tetapi yang di kepalanya Protestan. Oke, begitu ya Alex ya. Tidak. Tadi tidak ada ini, ada mau podcast dengan teman tapi dia tunda besok. Dia harus belajar lagi, dia punya skripnya. Oke, hanya itu kah? Oh, Om Alex. Ada Protestan kah? Ada Protestan. Tulis Protestan yang mau naik. Saya tuh sangat bangga dengan Protestan. Yang mau tanya tuh. Kalau tidak ada Protestan ada tema lain. Mau sambung tema apa nih? Oh, hari ke-8. Untuk ini dulu, Pater. Ya Pater, typing kalau ada yang mau naik. saya ada Kenapa? pertanyaan, Pater. Oh, saya mantan ada Protestan, pertanyaan. Pater. Kan Ya. itu mantan Protestan, toh? Kan mantan Ya. Protestan. Siapa? Siapa yang mantan Protestan? Ya itulah. Oh, Saya tidak jawab semua itu. Ini nih perempuan ini pemulut nih. Tuh bikin kita jangan. marah sini. Ya. Ya, sambil menunggu penanya, saya ada satu pertanyaan, Pater. Ya, silakan. Mohon Pater tegaskan kembali batasan konkret antara sikap hati-hati, perlindungan diri defensif, dengan dendam. Terkadang orang Katolik bingung bahwa sikap hati-hati itu hampir sama dengan dendam. Oke, sekarang kita lihat bahwa ada Paulus membedakan antara perbuatan daging dengan perbuatan roh atau anugerah roh, oke? Ini kita lihat di situ. Untuk membedakan itu kita lihat ini nih, kategorinya di mana? Santo Paulus memberikan sekitar 15 kategori perbuatan daging. Bantu dulu. Galatia 5 ayat ke, semoga masih ingat ayat 19. Baca dari 18-nya. Masih mute, maaf Pater. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka Tahan dulu di kamu situ, tidak Alexander. hidup. Penting sekali. Akan tetapi jika dirimu dipimpin oleh roh, baca lanjut. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tahan dulu. Kalau kamu diberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka yang kamu hidupi ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Yang terakhir penguasaan diri. Yang pertama apa dari buah roh itu? Kasih. Dan kasih punya 14 kriteria.
Alex, wih bahaya sekali. Kita Luar tahan dulu. biasa. Sekarang kita hidup dalam buah roh dulu, oke? Ada 9 kriteria di situ, walaupun nanti di Vulgata ada 12, oke? Oke. 9 nanti dari penguasaan diri itu Hieronymus bukan memasukkan dalam pengertian dia menganalisa seluruh rangkuman itu tambah 3 lagi. Oke. Kita lihat analisa baik-baik di situ teman-teman. Dari poin pertama adalah kasih, poin ke-9 adalah penguasaan diri, kontrol diri. Diri. Ini. Tetapi kasih ini kenapa dia jadi pertama? Karena kasih punya 14 kriteria. Artinya di situ sudah berapa Alexander? 9 tambah 14. 5. Oh, oke. 9 tambah 14. 9 karunia 23. roh Ya. tambah sekarang definisi kasih. Dan kasih punya 14 kriteria. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu apa? 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak Ia memegahkan tidak apa tadi? diri, tidak cemburu buta. Lanjut, nanti lanjut aja. Jangan tambah yang sesuatu yang tidak ada di situ. Cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jangan sombongnya Alex, kalau engkau membesarkan orang, jangan pernah bilang, kau besarkan orang, jangan begitu. Oke, lanjut. Saya takut, Pak. Aduh, saya juga takut baca ini, Pak. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Lanjut. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Lanjut. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ide saya tolong Iya. jangan simpan orang pun kesalahan. Ide saya tolong Katolik di sini. Jangan simpan orang pun kesalahan. Orang yang kau simpan dia kesalahan tidur nyenyak ngorok kau nih tidur tersiksa. Lanjut. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Lanjut. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Kebenaran. Lanjut. Bergembira karena Iya. kebenaran. Oke, lanjut. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, Jangan kau buka-buka. Tutup segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. mengharapkan segala sesuatu, Apa lagi? sabar menanggung segala sesuatu, 13 dan nya. tidak minta kembali. Oh, salah. Maaf. Itu tidak ada. Kau jangan tambah sembarang. Oh, 13. ya, maaf. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kalau engkau punya kasih Alexander, engkau menutupi pelbagai dosa orang lain, oke? 1 Petrus 4 ayat 8. Oke. Kita masih lihat poin pertamanya, oke? Dari buah roh itu. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh orang, kasihilah sungguh-sungguh Mau kena marah lagi nih kawan nih. akan yang lain, sebab Marah engkau nih. kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau engkau punya kasih, tutup orang pun dosa. Tetapi kadang engkau harus menderita. Ayat 16-nya. Kalau engkau menderita sebagai orang Kristen, jangan kau malu. Makanya saya tidak pernah malu. Mau di depan umum, ya sudah ya oke lah. Oke. Ini jadi bukti dari kasih itu. Jangan malu menderita. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Alex, itu jawaban positif dari pertanyaanmu. Siap. Tetapi ada jawaban negatif. Kembali ke Galatia 5 ayat ke-19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sekarang 21 yang melakukannya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ketika engkau mengekspresikan kebencianmu di dalam kata dan tindakan, maka engkau dikategorikan sebagai apa, Om Alex? Pembenci. Dan pembenci tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga. 1 Yohanes 3 ayat 15. Yohanes memberikan kategori keras, benci saja sudah jadi pembunuh manusia. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pertanyaan saya, dosa apakah yang saya buat secara pribadi kepada pihak secara pribadi? 1, 2, 3, 4 secara pribadi. Apa yang saya buat kepada mereka secara pribadi, Banyak fans. Ini pertanyaan reflektif, tidak perlu jawab. Dosa pribadi saya kepada pihak-pihak ini secara pribadi yang membuat mereka menjadi atau yang membuat mereka membenci saya secara pribadi karena ada dosa pribadi saya kepada mereka secara pribadi. Atau jangan sampai mentalitas kita orang Indonesia bukan bela kebenaran tapi bela teman. Walaupun teman itu salah tetapi kita tetap berada di sana. Pepatah Spanyol Kolombia mengatakan, "Dime con quien andas, te diré quién eres." Katakanlah kepada saya dengan siapa kalian berjalan, maka saya akan mengatakan siapakah engkau. Kembali Viti yang sudah 2 kali saya upload di situ. Suatu hari lalat datang dan mengatakan, dunia ini penuh dengan bau busuk, sampah dan lain sebagainya. Lebah bilang, engkau jangan tipu, dunia ini penuh dengan bunga dan madu. Kita adalah dari mana kita datang dan kemana kita pergi. Tolong teman-teman Katolik, mulai hari ini yang masih punya hati Katolik, semua tema apapun di room kalian tentang perkara ini, tolong cukup sudah. Lebih baik kalian buka room untuk mengajar banyak orang Katolik yang masih membutuhkan. Kemarin direktur kitab suci di sini, direktur editorial di sini bilang, kau tolong dulu bantu dulu beberapa hubungi mereka. Kau bantu mereka dulu di kursus di ini. Ada kitab suci terlalu banyak sini mau bagi ini tapi harus ada kursus. Saya bilang ya, nanti saya hubungi dengan teman-teman projo. Ada satu teman projo langsung tetapkan tanggal dan semuanya. Nanti harus diomong lagi nanti berapa orang yang ikut supaya kita bisa bagikan suci dan kartija namanya itu panduan untuk kursus. Seperti itu.